Akhirnya Bu Lydia ngizinin aku. Alhamdulillah. Mas Setia. Aisyah. Mas bentar ya, aku panggil dokter dulu. Jadi bagaimana dok, kondisi Pak Setia saat ini? Apa dia sudah melewati masa kritisnya? Ngapain dia di sini? Kalau memang sudah, apa kira-kira memungkinkan ya dok untuk Pak Setia ditanyai oleh pihak kepolisian supaya dia bisa memberikan kesaksian tentang siapa sebenarnya pelaku penyerangan tersebut? Pak Setia memang sudah melewati masa kritis, tapi dia masih perlu istirahat, jadi belum bisa ditemui. Kira-kira kalau Pak Setia sudah sadar, tolong kasih tahu saya ya dok, biar polisi bisa melakukan beberapa pertanyaan untuk membantu menyelesaikan kasus ini Pak. Karena kasihan sekali, pria yang dituduh sebagai pelakunya saat ini terpaksa harus mendekam di penjara sampai Pak Setia sadar dan bisa memberikan kesaksian. Baik, nanti saya kabari. Mbak! Mbak, boleh gak sih jangan terlalu egois kayak gini? Itu Mas Setia masih terbaring, abis melewati masa kritisnya. Terus Mbak dengan seenaknya minta langsung diinterogasi. Demi biar Mas Dimas keluar dari sel. Gak kayak gitu juga lah Mbak. Bukan begitu Mbak Aisyah. Bukan Mas Dimas pelakunya Mbak. Saya yakin Mas Dimas itu difitnah. Mbak harus percaya sama saya. Udah cukup Mbak, tolong pergi dari sini. Mas Setia nggak akan ketemu sama siapa-siapa sebelum dia benar-benar pulih. Dimas. Apa kaitan Dimas dengan semua ini? Apa Dimas yang membuat gue seperti ini? Mister! Mas Setia? Mas Setia? Mas kenapa? Ada yang sakit? Apa yang dirasain sekarang? Enggak, Aisyah. Enggak. Gue mau bicara sama dokter. Dokter, gimana kondisi saya, dok? Pasti harus istirahat terlebih dulu. Tapi kalau cuma memberikan kesaksian nggak apa-apa kan, dok? Nggak apa-apa. Yang penting pasti jangan memaksakan diri. Iya. Mas, Aisyah, beneran gue nggak apa-apa. Gue bisa kok kasih kesaksian sebentar aja. jangan dipaksain Mas. Mas baru aja sadar. Kalau misalnya Mas kenapa-napa lagi gimana? Nggak apa-apa. Makasih banyak ya Pak Setia. Saya akan segera kembali bersama dengan polisi ke sini. Ada apa ini? Setia. Setia, kamu udah sadar, nak. Ya ampun. Alhamdulillah, ya Allah. Kamu jangan pernah ninggalin mama ya. Kamu boleh ninggalin mama, ingat itu. Mama seneng banget kamu udah sadar. Iya, Bang.
Pasti ya, kalau Bapak bisa, tolong jelaskan kronologinya. Apa sebenarnya yang terjadi sama Bapak? Saya ingat, saya pulang dari kantor. Saya mampir ke rumah Pak Juki. Tiba-tiba ada yang menyerang saya dari belakang. Saya belum sempat lihat, Pak, siapa yang mengajar saya malam itu. Kejadiannya begitu sangat cepat. Jadi artinya belum tentu Pak Dimas yang melakukan itu? Maaf saya potong Pak. Tapi saya nggak mungkin salah lihat. Saya ngeliat banget itu baju yang biasa Mas Dimas pakai dan juga mobil yang biasa dipakai sama Mas Dimas. Udah jelas itu Mas Dimas, Pak. Mbak, tolong jangan memotong proses interogasi. Mbak juga potong omongan saya kok. Saya cuma ngomong yang sebenarnya aja, Mbak. Aisyah, please stop. Saya mungkin aja berpikir kalau yang mengajar saya itu adalah Dimas. Tapi jujur, saya nggak melihat dengan jelas apakah itu Dimas atau bukan. Kejadiannya sangat cepat, Pak. Kalau begitu, kalau belum ada bukti-bukti lebih lanjut, Pak Dimas bisa dibebaskan dengan jaminan. Pak, enggak. Saya nggak terima, Pak. Bapak lihat dong kondisi Mas Setia seperti apa, Pak. Masa Bapak mau bebasin Mas Dimas gitu aja nggak? Saya nggak terima ini semua, Pak. Aisyah. Mas, kalau Mas Dimas sampai bebas ini nggak adil, Mas. Maaf Bu, kami akan terus bekerja sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Pak Setia, terima kasih atas keterangannya Pak. Kalau begitu kami permisi dulu. Mari Pak. Kalau begitu, saya juga permisi ya. Terima kasih Pak Setia. Aisyah, udah, lo yang tenang, oke? Gue yakin kok, kebenaran pasti terungkap. Terima kasih kamu udah belain aku. Terima kasih atas ketulusan kamu.